jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Salah satu kunci kesuksesan adalah konsistensi. Konsistensi adalah kemampuan untuk terus berusaha hingga tujuan tercapai. Hal yang tidak boleh dilupakan untuk sebuah konsistensi adalah disiplin. Baik disiplin dalam waktu, disiplin dalam tindakan, dan sebagainya. Dengan disiplin, maka konsistensi akan dapat dipertahankan dalam kondisi apapun juga. Disiplin adalah tentang apa yang perlu kita lakukan, terlepas dari apakah kita ingin melakukannya atau tidak. Tapi semua itu diawali dari pilihan. Apakah kita memilih sesuatu yang berguna dan membangun kehidupan kita, atau kita memilih hal yang sia-sia dan tidak berguna? Sebagai orang percaya, tentu saja kita harus memilih untuk mentaati kebenaran yang utama dan terutama dalam Alkitab. Matius 22 ayat 37-39 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena kita perlu Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita perlu Tuhan supaya kita tidak salah melangkah dalam mencapai tujuan hidup kita. Kita rindu mengenal dan mengerti rencananya bagi kita, yang pada akhirnya memuliakan nama Dia. Disiplin apa yang harus kita jalani untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama? Dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi perintah mana yang harus kita lakukan? Yesus tidak berkata, "Jika kamu mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintah yang nyaman bagimu atau lakukanlah perintah-perintah yang sesuai dengan keinginan kamu." Tapi lakukanlah perintah-perintahnya berarti seluruh perintahnya, entah itu nyaman atau tidak, sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Disinilah kita dituntut ketaatan dan disiplin. Jadi seluruh perintahnya harus dilakukan dengan taat. Ketaatan melakukan kehendak dan perintahnya adalah merupakan bentuk disiplin yang akan menjadi kebiasaan dan akan membentuk kehidupan orang percaya menjadi tumbuh ke arah Kristus. Secara praktis, melakukan kehendak Tuhan berarti yang pertama, disiplin saat teduh dan berdoa setiap hari. Mari kita biasakan diri untuk bersaat teduh, di mana kita bisa membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Jangan berhenti untuk terus membekali diri kita dengan firman Tuhan yang hidup. Dan yang terpenting juga jangan lupa kita berdoa. Kita perlu sekali mendisiplinkan diri kita untuk berdoa secara teratur pada waktu yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kita sesungguhnya sedang berjaga-jaga atas hidup kita. Yang kedua, disiplin belajar. Dalam Matius 28 ayat 19 berkata tentang menjadi murid dan memuridkan. Orang percaya dipanggil untuk terus belajar, yaitu menjadi murid, dan juga melatih orang lain. Menjadi murid dan memuridkan adalah inti dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid berarti belajar terus-menerus dari Yesus dan membiarkan firman-Nya mengubah hidup. Seorang murid membutuhkan kedisiplinan, bukan kewajiban untuk pertumbuhan rohani dan perubahan perilaku. Yang ketiga, disiplin rendah hati. Dalam Amsal 6 ayat 18 berkata, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kehancuran." Bentuk disiplin kerendahan hati adalah bersedia menerima pengajaran, teguran, dan pembinaan. Dan yang keempat adalah disiplin kepedulian. Yesus mau menunjukkan bahwa hubungan kasih manusia kepada Allah haruslah tercermin dan terlihat dalam hubungan kasih antar manusia. Kasih kepada Allah hanya bisa terungkap dalam praktek kasih terhadap sesama. 1 Yohanes 14 ayat 20 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Memang tidak sedikit kita menemukan orang yang merasa dirinya mengasihi Tuhan, namun dalam realitas sehari-hari tidak memiliki kepedulian sama sekali dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia,
Apabila kita mempraktekkan hal tersebut dengan disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan semakin mengenal Yesus. Kita akan semakin mengasihinya, dan kita akan semakin bersyukur atas pengorbanannya yang telah menyelamatkan kita semua dari kebinasaan menuju hidup yang kekal. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.